Hai, apa kabar? Oke, kita pick file hari ini. Pick filenya tentang pesan romantis dari dia setelah dia ghosting, dia defensif, pasang tembok tinggi, dan tidak mau komunikasi sama kamu. Apa pesan dia? Pesan romantis ya. Ya, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Terima kasih sudah like, share, subscribe, juga sudah komen, sudah personal reading dengan Nona Pastel. Thank you so much. Di sini ada 3 file, ada red rose, pink rose, ada kerang putih. Bisa pilih yang mana. Oke. Okay? Alasan orang ghosting itu apa ya? Alasannya apa tuh? Kalau kamu lagi di ghostingin tuh sebenarnya alasannya apa gitu loh. Seseorang akhirnya dia putuskan untuk menarik diri, ghosting atau defensif atau nggak mau komunikasi. Bisa ada kemungkinan ya, banyak kemungkinan. Bisa hubungan terasa begitu datar, akhirnya dia eh, untuk bisa ngeyakinin diri apakah hubungan ini harus tetap bekerja kembali atau enggak, ya dia mungkin tiba-tiba menghilang lenyap di telan bumi ya, atau ghosting itu. Atau mungkin hubungan terlalu toksik dan sangat melelahkan, dia ngerasa nggak bisa struggling dengan hubungan yang toksik, so dia ghosting. Bisa juga banyak tuntutan dari kamu. Ya, karena ini kan kita reading dia yang ghosting. So, mungkin kamu nuntut sesuatu yang berlebih-lebih. Mungkin secara materi, seperti dia merasa dimanfaatkan. Bisa jadi sudah ghosting. Dia ngerasa hubungan terlalu banyak tuntutan. Atau mungkin di awal hubungan dia ketemu sama kamu itu hanya untuk kill time begitu, kayak hanya untuk hubungan pacaran aja, dia belum siap untuk merit. Tapi begitu dia sama kamu, kamu todong dia untuk merit atau komitmen, and then akhirnya dia ghosting. Bisa banyak kemungkinan. Bisa juga tentang memang dia masih mencari-cari yang terbaik, so dia menciptakan banyak pilihan. Dan ketika kamu dari pihak kamu bilang, oke, okay, ini hubungan mau dibawa kemana, kamu mau nggak ketemu orang tua saya, dia langsung ghosting. Nah, kayak gitu. Ya, lari dari kenyataan. Atau lari ya, beneran run away, run away. Kira-kira di mana? Atau mungkin dia gak betah sama kamu yang kalau 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 ngomong mungkin benar tentang kejujuran, straight to the point, tapi itu benar-benar menusuk kalbu, ya kan? Sakit banget kalau kedengarannya. So, mungkin juga karena itu dia nggak betah dengan perilaku kamu gitu loh. Sih. Kadang kalau kita dengar ada orang ngomong gitu, iya gue di ghostingin nih sih, terasa begitu kayak lagi playing victim ya, kayak ngerasa bahwa ya nih dia kabur dari gue, hubungan gue akhirnya gak jelas digantung gitu. Eh, Kalau kita dengar ya ada opini orang ngomong kayak gitu, kayak orang yang ngomong kayak gitu kayak ngerasa, menurut saya ya, kayak playing victim begitu. Eh, ya agak sedikit negatif kedengarannya, karena ghosting itu kan kayak dia kayak hantu begitu kan, hubungannya ada tapi nggak ada ternyata, mistism. So, agak sedikit negatif kalau dibilang ghosting ya sebenarnya. Saya lebih senang ngomongnya tuh kalau lagi emang lagi nggak ngomongan, itu saya lebih senang dengarnya kayak rehat gitu, kita lagi rehat aja sih, lagi pengen rehat berdua, pengen ngerasain energi masing-masing, itu lebih enak daripada ngomong ghosting tuh kayak negatif image aja sih kalau menurut saya. Tapi ya opini orang beda-beda, subjektif banget kalau hanya dengar dari pihak saya aja. Karena kalau udah reading nih ghosting nih,
Pasti ada yang broken heart karena harapan dia cukup besar, high expectation, tapi ternyata orang itu pergi gitu aja tinggalin hubungannya. Itu boleh dibilang ghosting ya. Itu kenyataannya memang realnya dia tidak komitmen. Tapi ada beberapa yang banyak faktor seperti yang di awal saya bilang. eh, Seseorang itu ghosting karena ada action dan reaction. Ada dua orang yang bersikap di dalamnya dan kemudian salah satu akhirnya memutuskan ghosting atau defensif atau dia nggak mau komunikasi lagi. Oke, okay? Pilih yang mana di antara tiga file ini? Oke, ini untuk yang orang yang lagi dia deketin ini lagi ghosting ya. Bisa tentang yang lagi long distance relation, bisa yang memang lagi di ghostingin aja sih. Oke, kita mulai dari retros. Ini dia ya, favorit color. Oke, di sini ada Four of Atoms dan Three of Spring. Isu materi di sini. Oke. Three of Atoms. Dia passionate dengan hubungan kalian. Dia sangat passionate, tapi dia akhirnya menyerah. Di sini dia terasa chaos, isu materi di sini. Mungkin dia ngerasa dimanfaatkan selama bersama. Komunikasi dilakukan dengan cara yang negatif ya. Ini hubungan relationship as a benefit. Jadi salah satu mau berada dalam hubungan ini karena ada keuntungan yang dia dapat, terutama secara materi di sini. So kalau dia tidak bisa penuhi permintaan kamu, kamu akan menolak dia. Jadi hubungan ini benar-benar basicnya karena materi. Salah satu join di hubungan ini karena materi. So perlu balance di sini. Dia ngerasa perlu untuk pergi, menarik diri dari kamu. Dia punya passion untuk hubungan ini. Mungkin dia ingin hubungan yang naik level, tapi berjalannya hubungan ini cukup negatif. Dia mungkin merasa dimanfaatkan. Ada banyak penolakan terjadi ketika dia tidak bisa memenuhi keinginan kamu, terutama secara materi di sini. Oke, ini relationship as a benefit. So kalau dia ghosting, mungkin kamu perlu untuk di sini reflection kembali. Saya ngelihat kayak kamu menunggu dia untuk bisa komunikasi kembali sama kamu, tapi di sini dia tahu akan ada penolakan dari pihak kamu. Ini hubungan yang tidak balance begitu, toxic relationship, terutama secara materi di sini. Beberapa tentang posesif berlebihan di sini, makanya dia menarik diri. Mungkin kamu push dia dengan sesuatu, memaksakan dia dengan sesuatu yang menurut dia itu jadi tidak balance di antara kalian. Ada hal yang kamu ingin berharap tentang sesuatu, tapi menurut dia tidak bisa melakukan itu. Ini yang pilih retros. Ya, penolakan itu terjadi ketika salah satu berharap atau punya big expectation di sini. Beberapa memang isu materi di sini. Oke, so bersama dengan kamu dia ngerasa kayak secara materi dia chaos. Dia ngerasa nggak balance di sini. And then di sini
awaken tentang bagaimana perlu banyak perubahan karena ketika menjalani hubungan dengan benefit materi di sini terasa sacrifice, penderitaan, menyakitkan di sini. Si merasa dimanfaatkan. Dan akhirnya dia ghosting, hubungan digantung. Beberapa memang karena long distance relation, so dia hilang seperti ditelan bumi di sini. Uh, Mungkin kamu juga perlu untuk reflection ya. Kalau ada seseorang yang ghosting, itu karena action and reaction di dalam hubungan. Jadi tidak dengan sendirinya dia ghosting begitu aja. Uh, so atau dia pasang tembok begitu aja dan nggak mau komunikasi. So perlu di sini tentang reflection kembali apa yang sudah kamu lakukan, terutama tentang materi di sini. Apa yang uh, menjadi uh, gaya kamu atau style kamu selama dalam hubungan, terutama secara materi. Penolakan terjadi. Ini bahasanya kayak gini. Ada money, ada love di sini. Kayak as a benefit begitu. Dia ngerasa kayak sacrifice di sini, painful banget ngejalanin hubungan dengan bahasa yang penuh dengan intrik begitu, drama. So di sini ada the lovers. So kalian sebenarnya adalah true love, tapi ketika kamu tahu dia mencintai kamu, disinilah yang terjadi. Ada pengetahuan kamu tentang bagaimana perlu menuntut dia secara materi. Komunikasi yang perlu dilakukan, heart-to-heart conversation yang perlu dilakukan antara kamu dan dia adalah lebih pada esensi hubungan yang akan kalian jalani. Oke. Beberapa juga karena posesif ya. Kalau tidak masalah materi, ini masalah posesif. So, bicara dengan hati, bicara dengan menggunakan cinta dan kasih sayang. Heart to heart conversation itu bukan momen dimana kita bicara dengan pasangan kita, lalu kita menjudge dia, lalu kita menuntut dia seperti ekspektasi yang kita miliki. Bukan tentang itu, tapi bagaimana kita belajar untuk mengenal pasangan kita dari komunikasi. Perlu ada komunikasi yang sehat antara kamu dan dia. Bukan berarti ketika dia memberi kamu money atau memberi kamu keuntungan atau perhatian yang penuh pada kamu, lalu baru kamu mau komunikasi sama dia. Bukan seperti itu komunikasi yang sehat di dalam hubungan. Oke? So, awakening di sini tentang banyaklah berubah, terutama dengan cara berkomunikasi di sini karena situasi yang dihadapi ini adalah titik di mana apakah hubungan ini akan kembali bersama atau tidak. Makanya dia ghosting, dia defensif, dia pasang tembok, dia nggak mau komunikasi sama kamu. Sepertinya dia butuh waktu untuk berpikir di sini tentang hubungan yang terasa begitu sacrifice di sini. Begitu menyakitkan, begitu melelahkan. Dia butuh perubahan, terutama tentang pendewasaan diri. Oke, so pasangan kamu ghosting bukan berarti kamu judge dia tentang dia yang salah, tidak bertanggung jawab dalam hubungan. Mungkin kamu juga bisa reflection tentang apa yang kontribusi kamu dalam hubungan. Dan dalam hubungan ini kita perlu menilai tentang apakah kita bersama dengan seseorang itu kita menjadi bertumbuh lebih positif atau kita jadi lebih negatif. Di sini seperti salah satu memanfaatkan secara materi dan bisa juga tentang obsesi. Kayak overprotect, kayak apa ya? Posesif, ya benar, posesif.
sama pasangannya. Hubungan yang didasari oleh materi, posesif berlebihan, itu toxic. Terlalu mengandalkan pasangan dan akhirnya pasangannya ngerasa dimanfaatkan di sini atau merasa terlalu melekat begitu. Jadi hubungan terlihat seperti kodependensi, di sini ada sacrifice. Oke. So, perbaiki komunikasinya. Di sini ada impeccability. I'm impeccable in my talk, word, and deed. So, di sini tentang bagaimana pikiran, ucapan, dan tindakan konsisten berjalan lurus. Kalau kamu mencintai dia, begitu juga sebaliknya dia mencintai kamu. Seharusnya kalian benar-benar momen belajar saling mengenal, komunikasi itu lebih menjadi prioritas. Bukan tentang ada komunikasi tapi di sini ada barter dengan money atau perhatian yang terlihat sekali addiction dengan pasangannya. Ini kayak hubungan toksik begitu. Dan ketika dia menyadari itu, dia langsung menarik diri dari kamu. Pesan romantis dari dia di sini, saya berusaha untuk melihat dari sudut pandang positif. Karena ghosting itu atau defensif atau nggak mau komunikasi dengan pasangan itu kayak terlihat negatif ya. So kita lihat dari sudut pandang positif tentang pesan romantis dia untuk kamu yang dighostingin. Di sini tentang berubahlah menjadi dewasa. Rubah cara kita untuk menjalani hubungan. Karena cinta sejati di sini long lasting itu adalah pilihan. True love di sini. Dia ngerasa di satu sisi dia nggak bisa jauh dari kamu karena ngerasa kamu cinta sejati dia. Di sisi lain dia ngerasa kayak kamu begitu posesif, beberapa terlalu push, menuntut dengan materi. Jika memang cinta sejati itu perlu dibangun dengan pikiran, ucapan, dan tindakan yang positif, yang sehat, maka akan ada kesempurnaan dalam hubungan itu. Sempurna kita mengenal pasangan kita ketika kita bisa mengenal diri kita dan pasangan kita dengan autentiknya dia. Di sini penilaian kesempurnaan itu adalah ketika kita berpikir, bicara, dan bersikap konsisten. So itu pesan dia. You are my true love, so mungkin perlu berubah menjalani hubungan dengan cara yang lebih positif agar hubungan ini bisa bertumbuh, agar bisa naik level. Karena dia cinta di sini. So kalau dia ghosting, bukan berarti dia tidak cinta atau tidak berkomitmen. Hanya saja dia butuh waktu untuk memfilter, membersihkan energi negatif yang dia rasakan selama dengan kamu. Kalau mau hubungan ini terus berkembang dan berjalan dengan baik, dari dua belah pihak harus bersepakat untuk merubah cara menjalani hubungan. Bukan tentang relationship as a benefit, tapi tentang true love. Dan ini harus long lasting. Okay. Kita lihat dari Pink Rose di sini. Yang pilih Pink Rose ya. Di sini ada Nine of Winter. So ini cukup painful menurut saya. Ketika kamu pikir dia ghosting, dia
defensif dengan kamu, lockdown kamu, pasang tembok tinggi, gak mau komunikasi sama kamu. Jangan kamu pikir itu nyaman buat dia. Dia overthinking tentang kamu. Fear-nya begitu kuat, bertambah-tambah kuat. Dia sangat menderita tanpa kamu. Nine of Winter. Fokusnya dia hanya tentang kamu, tentang kamu. Ada bad memory di sini dari pihak kamu, atau mungkin ada bad memory dia, bagasi dia dari masa lalu ketika dia memang punya kegagalan hubungan, dan ketika dia bersama dengan kamu dia menjalani situasi yang sama, dan ini fear yang kuat ketika dia menyadari bahwa dia akan kehilangan kamu seperti dia kehilangan masa lalunya, atau memang dia kehilangan kamu saja. Itu fear yang paling kuat dalam dirinya. Ini terjadi sampai dia tidak bisa tidur, bahkan overthinking, negative thinking di sini. Kenapa dia negative thinking? Mungkin ada tindakan kamu di sini yang pilih pink rose. Si Princess of Winter. Di sini kadang kita bicara dengan jujur, tapi terlalu straight to the point. Kadang kalau kita bicara jujur, niat kita ketika bicara jujur adalah agar seseorang itu tahu kebenarannya. Itu dari niat kita, true desire kita. Tapi ketika kita menyampaikan itu dengan cara yang salah, maka terjadi misunderstanding. Oke? Orang lain akan mengira kita menyerang dia. Karena cara kita berkomunikasi yang terlalu straight to the point. Di sini butuh kindness untuk speak up. See? Ya, kita mau bicara jujur, realistis. Tapi orang punya penakaran, atau apa ya, kok penakaran, apa ya, kayak orang punya pemahaman emotional sensitivity itu berbeda-beda. Ada yang menurut orang lain, oh ya udah dia ngomong kayak gitu to the point, ya gue nggak masalah gitu loh, nggak masalah buat gue. Tapi ada yang ngomong, kok dia ngomongnya kasar ya. Itu pemahamannya beda-beda, dan takaran dia tentang sensitivitas dia, emotional sensitivitas dia juga berbeda-beda. Kita masing-masing berbeda-beda. So ini yang terjadi. Dia terasa begitu menyakitkan hati dia ketika kamu speak up terlalu to the point di sini, tanpa kindness atau kebaikan, tanpa kelembutan. Dia merasa ada judgmental di sini. Dia merasa ada punishment dari kamu. Bahkan dia ngerasa mungkin dibully. Bisa jadi Queen of Swords ya, Princess of Winter di sini. Oke. Makanya kadang kita, ya, ini tempat yang tepat ketika kita bicara jujur, bicara realistis. Itu benar banget. Tapi cara kita menyampaikan itu akhirnya jadi misunderstanding dari pihak dia. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang punya emotional sensitivity cukup sensitif. Beberapa dealing dengan indigo child. Oke. Indigo child punya feeling sangat sensitif. Mereka beberapa punya empat yang cukup kuat dalam dirinya. So dia ingin ketika bicara kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Begitu juga sebaliknya. Dan di sini ada misunderstanding. Oke. Beberapa dealing dengan indigo child. Oke, dia punya energi indigo. Dia merasa seperti ada judgmental di sini. Ya, terlihat seperti bullying di sini. Oke. So ini perlu, kenapa jadi ya, kita perlu untuk bisa
melihat atau mengenal orang lain, apalagi ini pasangan ya. Jadi kayak ada alasan dia ghosting. Dia nggak kuat dengan ucapan yang terlalu to the point, terlalu kasar. Dan ini benar-benar bikin dia overthinking. Jadi gini, apalagi kalau kamu dealing dengan indigo child, dia punya empat cukup kuat ya. Beberapa indigo child itu empatnya kuat banget, jadi sangat sensitif banget ya, peka banget. Jadi ketika kamu bicara begitu kasar, to the point ya, terlihat kasar, terdengar kasar, di sini dia ngerasa kayak, oh, dia tidak menyalahkan kamu, tapi kayak dia seperti punishment dirinya sendiri, negative thinking dengan dirinya sendiri, si kayak insecure dengan dirinya sendiri. Jadi dia ngerasa kamu nggak bisa terima dia dengan uniknya dia. Ini beberapa yang dealing dengan indigo child, atau dia punya emotional sensitivity begitu sensitif. Mungkin dia punya empat yang kuat sehingga itu cukup kasar menurut dia, dan dia tidak menyalahkan kamu, tapi dia seperti punishment dirinya sendiri. Seperti akhirnya dia tidak mau menerima dirinya sendiri di sini. Ah, ini efek dari ucapan. Ya, efek dari ucapan itu luar biasa di sini, terasa seperti judgmental seseorang, kayak dia ngerasa nggak diterima dengan baik. Dirinya, uniknya dia, autentiknya dia, terlalu sering dikritisi. Dan seperti mungkin kamu kaku dalam hidup dengan rules yang kamu ciptakan. Akhirnya kamu tersiksa dengan rules kamu sendiri. Perfection di sini. Oke. Dan di sini ada renewal tentang perubahan dalam hubungan yang perlu dilakukan kalau mau bertahan. Karena dari pihak dia, di sini dia terus memikirkan semua ucapan kamu yang negatif ya. Terasa menurut dia sangat menyakitkan hati dia. Tapi ini kalau dia nggak cinta, pasti dia tidak akan terus memikirkan hal itu. So ini perlu banyak perubahan. Kita perlu memahami pasangan kita. Kita perlu memahami, saling memahami. Dia pahami kamu, kamu pahami dia. Belajar untuk memahami orang lain. Belajar untuk speak up dengan kindness, dengan kebaikan. Walaupun kita bicara benar, tapi ketika ada misunderstanding akan menyakitkan orang lain. Dan sensitivitas orang lain itu berbeda-beda, emosional sensitivitas orang berbeda-beda. So kita perlu memahami itu, baik secara khusus terhadap pasangan kita maupun general kepada banyak orang di sekitar kita. Ini yang perlu kamu rubah. Renewal di sini, perubahan cara menghadapi atau cara bicara ya, komunikasi dalam hubungan. Perlu ada cara-cara yang baru untuk bisa merilis semua judgmental atau punishment atau bullying yang dirasakan orang di luar diri kamu. Dan juga bisa memulihkan diri kamu ketika kamu berubah dengan cara komunikasi yang lebih baik di sini, dengan kebaikan di sini. Kamu bisa merubah diri kamu menjadi seseorang yang benar-benar care dengan apa yang kamu rasa itu baik untuk diungkapkan dengan jujur, tapi itu diungkapkan, di speak up dengan cara yang lebih baik begitu. Itu kamu jadi lebih care dengan orang lain, belajar untuk mengenal sensitivitas orang lain di sini. Secara dan pikiran terutama, perlu kendalikan pikiran. Karena terlalu banyak pikiran negatif, kita mengkritisi pasangan kita itu kayak kita lagi menyidik orang lain begitu. Si Princess of Winter, kita kayak menguliti orang lain dengan dari sisi negatifnya, seolah-olah nggak ada orang lain itu, nggak ada nilai kebaikan dia, seolah-olah orang lain itu tidak pernah memberikan kebaikan untuk kita. Kita hanya nginget yang bad memorinya aja, bad situationnya aja, padahal dia punya sisi baik pastinya. Kalau kita mau mengkritisi kekurangan orang lain sampai akhir zaman pun,
pasti banyak kekurangan orang lain. See? Ini yang pilih Pink Rose. Serubah cara, semua cara komunikasi, pikiran perlu dirubah, caranya melihat dengan cara yang lebih positif di sini. Dan di sini ada King of Summer. Seseorang yang penuh dengan kedewasaan, kesetiaan, kehangatan hati, cinta yang lembut di sini. Dia begitu mencintai kamu. Dia begitu mencintai kamu. Kamu nggak usah ragu. Walaupun di sini dia ghosting, dia pasang tembok tinggi. Dia hanya tidak tahan dengan sikap kamu yang cukup kritis di sini. Kadang ada beberapa hal yang seharusnya nggak perlu dikritisi, biarin aja itu berjalan karena tidak merugikan siapapun. Itu tuh tetap kamu kritisi. Ya, dia sangat menderita tanpa kamu karena dia mencintai kamu. Apa pesan dia untuk kamu? Jadilah dewasa. Mencintai dengan kehangatan. Lembutlah untuk bicara. Karena dia berikan kesetiaan dia hanya untuk kamu. Kalau ini pesan romantis dia ya untuk kamu. Kalau pesan dari saya sih, relax dong. Kamu tegangan tinggi, lama-lama koslet loh. Kadang-kadang semuanya harus dibawa santai gitu loh. Ini yang pilih Pink Rose. Nah, ini di sini ada compassion. The vibration of compassion shines through my every cell. Cinta dan kasih sayang itu bersinar di setiap sel-sel di tubuh saya. Ini dia sebenarnya untuk bisa renewal adalah hanya satu tetes cinta dan kasih sayang. Oke, jadi gini. Maksudnya sih gini. Kalau mau mengkritisi pasangan, jangan lihat pasangan itu kayak musuh. Kalau kita lihat musuh kita pasti lihat kekurangan dia. Pasangan itu adalah orang yang kita cintai. So, kalau kita mau mengkritisi dia, mungkin dia punya banyak kekurangan. Dan niat untuk bicara tentang kekurangan dia adalah agar dia mau berubah jadi lebih baik. Lihat, niat kamu adalah dia mau berubah jadi lebih baik. Pakai kasih sayang, compassion, welas asih untuk bicara. Ya, itu lebih kena sasaran. Kecuali kalau kamu anggap dia musuh kamu. Maka yang kamu kejar adalah kesalahan dia, bukan bagaimana dia harus berubah jadi lebih baik. Tentunya bicara dengan penuh kasih sayang. Oke? Ya. Oke. Ini yang pilih Pink Rose. Kita lihat yang pilih kerang putih. Di sini ada Princess of Athens dan Two of Winter. Oke. So, dia sadar banget, sesadar-sadarnya dia bahwa bersama dengan kamu, karir dia bagus. Kamu sangat support dia. Kamu sangat motivasi dia dengan bagaimana kalian harus menabung, bekerja keras untuk stabilkan masalah ekonomi kalian, materi di sini, financial issue yang perlu diselesaikan dengan cara bekerja keras, setia bekerja keras. Itu poin terbaik yang kamu punya. Dan itu dia paham banget tentang kamu. Kemudian dia tahu kamu sangat setia dan berkomitmen di sini. Sangat bertanggung jawab. Dia sangat paham tentang kamu. Sangat bertanggung jawab, sangat komitmen di sini. Dan kalaupun yang belum menikah, dia sudah yakin bahwa kamu yang the best di antara semua. But di sini ada Two of Winter.
Seperti dia blok komitmen di sini. Kalau kalian merencanakan pernikahan, and then dia ghosting, dia defensif dengan kamu, dia lockdown kamu. Seperti dia blok kamu. Why? Itu keputusan dia untuk ghosting dari kamu. Yaitu keputusan dia. Nanya lagi, why? Kenapa? Oke. Biar saya kasih tahu kamu. Oke, jangan serius-serius nonton dong Big Pile-nya. Kamu yang pilih kerang putih. Udah sana ngopi dulu. Oke, di sini ada Seven of Summer. Dia punya pilihan lain. Dan dia ngerasa dia begitu mempesona, dia begitu percaya diri, dia terlihat begitu passionate, relax begitu, tidak terlalu serius. Karena dia banyak diminati orang lain ya, seperti barang unlimited edition begitu, diminati banyak orang bahkan sampai antri. So dia begitu percaya diri. Jadi dia mau memanfaatkan kesempatan itu untuk menciptakan banyak pilihan. Di sini dia banyak pilihan. Bahasa sederhananya, dia masih pengen berpetualang. Dia belum ingin berkomitmen. Dia masih ingin bermain-main. Menikmati tampannya dia, cantiknya dia, pedenya dia, confidence-nya dia di sini, passionate-nya dia tentang bagaimana orang lain begitu mencintai dia dan terpesona dengan dia, ya. Dia merasa dia sangat tersepona di sini dengan dirinya sendiri dan orang lain akan mengikuti dia, maka dia menikmati pilihan ini. Ya, datang dan pergi dalam hubungan karena dia menikmati cinta yang berpetualang. Dia belum mau berkomitmen di sini. Sementara kamu sudah nagih janji dia untuk kapan kita married, kapan kita menikah. Kamu sudah jelas hubungannya harus ada tujuannya. Oke? Di sini makanya dia blok kamu. Dalam arti dia blok ini adalah dia blok situasi di mana dia harus beri kamu komitmen sementara dia masih ingin berkeliaran di sini. Oke? Terus apa pesan romantis dia untuk kamu? Udah gue kasih harapan palsu, orangnya keliaran kemana-mana. Kok ada pesan romantis, Nona Pastel? Kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang positif. Oke? Karena ghosting itu tentang action and reaction dari dua pihak, bukan satu pihak. Jadi kita nggak bisa salahin orang lain ghosting. Karena ada action dan reaction. See? Aduh. Jadi pesan dia adalah you are the best. Okay? But I'm not the right man. See? Dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Tapi kamu yang terbaik di sini. Oke? Di sini itu pesan. Itu romantis gak sih pesannya? I think itu romantis lah. Jadi kan dia tidak membuang waktu kamu untuk bersama dengan dia karena dia masih ingin keliaran, masih ingin berpetualang. Sementara kamu udah nagih janji, daripada kamu buang waktu, so dia lebih baik tinggalkan kamu. Oke? Memang terlihat tidak nyaman di sini, dia blok kamu, tapi daripada kamu sakit hati, lebih baik dia tinggalkan kamu. Karena dia masih pengen keliaran di sini.
Oke. Dan di sini ada power. I'm a radiant, glorious, powerful being. So, terlihat kamu begitu kuat. Itu makanya you are the best. Di sini diingatan dia tentang kamu punya inner power yang begitu kuat dalam diri kamu. Bagaimana kamu bersinar, bagaimana kamu terlihat sangat anggun, sangat mulia di sini dengan kekuatan yang kamu miliki dalam diri kamu. Terutama kamu begitu percaya diri tentang komitmen hubungan yang menetap dengan kesetiaan, dengan bertanggung jawab di sini atas hubungan yang harus diberi komitmen. Si kamu sangat bertanggung jawab, sangat punya visi dalam hubungan untuk bisa punya komitmen. Tapi kamu tidak berada pada orang yang tepat untuk bisa diberi komitmen karena dia masih ingin keliaran. Oke, so ya, menurut saya itu romantis. Oke, so mungkin ini juga sedikit pemahaman untuk kamu yang ditinggalkan atau ghosting di sini. Yang kerang putih ya. Teruslah berkomitmen, teruslah mencari seseorang yang berkomitmen karena energi yang ada pada kamu akan mempertemukan kamu dengan orang yang punya vision yang sama dengan kamu. Lalu kenapa kamu ketemu dia? Pastikan kamu bertanya. Kalau gitu, kalau saya ketemu sama ini orang yang punya energi yang sama dengan saya, lalu kenapa saya bertemu dengan dia? Ini seperti mengingatkan dia. Jadi kamu itu seperti distraction, kayak the universe interruption his life or her life. Si gimana cara ininya ya? The universe seperti dia turun tangan di sini untuk mengingatkan seseorang yang suka berkeliaran ini untuk menjalani hidupnya dengan tujuan yang seperti kamu miliki. Nah, kayak gitu. Seperti mengingatkan dia bahwa dia perlu merubah path-nya dia, cara hidup, jalani hidup dia. Yang keliaran ini harus lebih berkomitmen dan bertanggung jawab. Bukan untuk orang lain, tapi bertanggung jawab dengan hidupnya. Waktu yang dia jalankan itu jangan disia-siakan. Kayak the universe interruption someone path yang keliru di sini. Dan the universe menggunakan kamu untuk merubah dia, mengingatkan dia. Di sini ada power di mana dari the universe begitu percaya dengan kekuatan kamu, power kamu, cahaya dalam diri kamu, sikap kamu yang begitu mulia, mau menuntun seseorang dengan cara bertanggung jawab di sini. Seperti the universe percaya dengan kamu untuk mampu merubah seseorang yang sering berkeliaran di sini, berpetualangan dari satu hubungan ke hubungan yang lain di sini. Seven of Summer, Prince of Spring di sini. Seperti itu. Jadi kayak kamu itu dapat project dari semesta untuk merubah orang lain, mengingatkan orang lain, kayak interruption begitu, supaya dia sadar begitu. Tapi sepertinya jiwa petualangnya masih berkeliaran, jadi ya susah juga. Makanya di sini dia block kamu. Karena dia ngerasa belum siap untuk berkomitmen. So dia ghosting, dia tinggalkan kamu begitu aja. Dia pasang tembok tinggi. So itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.